Kisah Para Rasul 17 ayat 1-3. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu." Yesus adalah Mesias. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 2, kata seperti biasanya memiliki arti bahwa Paulus secara teratur dan menjadi pola strategi pelayanan misi dalam memberitakan Injil dengan tuntunan Roh Kudus. Mengapa harus tempat ibadat atau sinagog orang Yahudi? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal kitab suci atau Torah, dan merekalah yang mengetahui Mesias akan datang dari nubuat-nubuat para nabi. Saudara-saudara, sinagog adalah tempat di mana orang Yahudi membaca dan mempelajari kitab suci. Paulus dapat menggunakan kitab suci untuk menjelaskan tentang Yesus sebagai Mesias dan membuktikan bahwa Yesus adalah penggenapan dari nubuat-nubuat kitab suci, yaitu Torah dan kitab para nabi. Paulus sebagai orang Yahudi yang percaya kepada Yesus ingin menunjukkan bahwa Injil tidak bertentangan dengan kitab Torah, melainkan menggenapi dari kitab Torah dan nubuat-nubuat kitab para nabi. Berdasarkan Roma 11 ayat 13 bahwa Paulus diutus sebagai rasul bagi bangsa-bangsa. Jadi pelayanan di sinagog merupakan membuka jalan bagi Paulus untuk memberitakan Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Dari ayat yang kita baca tadi, Paulus membahas kitab suci dengan mereka dan menjelaskan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari kematian. Mesias adalah Yesus. Mengapa Yesus harus menderita? Yesus menderita dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dengan demikian, Yesus membayar harga dosa yang tidak dapat dibayar oleh manusia itu sendiri. Saudara-saudara, belajar dari misi Paulus, gereja harus terus mengajarkan atau memberitakan Yesus yang menderita dan bangkit dari kematian. Berita Injil yang dibutuhkan manusia supaya selamat. Mungkin bagi sebagian orang membosankan mendengar khotbah tentang Yesus yang mati dan bangkit. Khotbah yang mempelajari atau menyelidiki Alkitab. Tetapi gereja yang benar harus menyampaikan firman Tuhan dengan benar, sehingga jemaat bertumbuh, berakar, dan berbuah banyak. Jadilah jemaat yang senang mempelajari Alkitab. HOR Ministry.